Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Betul kan Kak Devi? Betul kan Nina? Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Ayo semua lebih semangat Sayang lagi. aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Semua lambaikan tangannya. Haleluya, selalu di hati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Sebelum melakukan ibadah sekolah minggu secara online, perhatikan panduan berikut ini. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama mengikuti ibadah online ini. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan selalu hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik juga harus tetap berpakaian yang rapi, siapkan Alkitab dan juga persembahan, sama seperti ketika kita beribadah di gereja. Adik-adik juga dapat mengikuti setiap petunjuk dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Adik-adik bebas berekspresi sambil bernyanyi dan memuji Tuhan. Adik-adik juga harus tetap fokus selama beribadah, tidak boleh melakukan kegiatan yang lain seperti makan dan tidur. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk memuji Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Adik-adik di rumah apa kabar? Kalau kakak-kakak di sini apa kabar semuanya? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Yuk adik-adik di rumah sama-sama kita jawab. Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah kakak-kakak, coba deh kita lihat adik-adik di rumah. Pakai pakaian yang rapi, kayaknya udah pada siap deh. Iya kayak gitu, artinya mereka sudah siap untuk beribadah. Ayo Kak, kita mulai. Yuk. Nah, untuk itu adik-adik kita semua yang bangkit berdiri yuk. Ayo semuanya berdiri. Yuk adik-adik, kita memuji Tuhan dengan lagu pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama
Nah, adik-adik boleh silakan duduk kembali. Nah, adik-adik di rumah, Kak Elin mau tanya nih, kalian pernah nggak dijanjiin sama mama, sama papa, atau mungkin sama om, sama tantenya buat pergi liburan ke suatu tempat? Oh, ada ya? Oh, katanya ada yang pernah mau diajak ke mall, ada yang dijanjiin mau diajak ke pantai. Kalau kakak-kakak di sini pernah nggak dijanjiin sesuatu sama orang tuanya? Kalau kakak pernah janji beli baju baru. Kalau kakak Eva es krim. Kalau kakak Elsa pernah jadi mainan. Wah, ternyata semuanya pernah dijanjiin ya sama orang tuanya. Kalau adik-adik di rumah juga pasti pernah bikin janji kan sama orang tuanya. Misalkan adik-adik pernah berjanji untuk menjadi anak yang tidak nakal, anak yang tidak mengganggu temannya, mengganggu kakaknya, iya kan? Nah, sekarang Kak Elin mau tanya, janji-janji yang biasa dibuat sama orang tua kalian, ataupun janji-janji yang kalian janjikan ke orang tua kalian, selalu ditepatin nggak? Hah? Enggak ya? Kalau kakak-kakak di sini janji-janjinya selalu ditepatin nggak? Kadang nggak selalu sih ya, kadang nggak bisa ditepati kayak gitu. Oh, kadang nggak bisa ditepatin karena ya memang ada kondisinya yang nggak bisa ditepatin. Tapi tenang aja, Kak Elin punya teman yang selalu bisa menepati janjinya loh. Siapa kakak Elin? Siapa kak? Kasih tahu dong kakak Elin siapa? Kok kalian nggak tahu sih? Padahal kan teman Kakak Elin ini teman-temannya kakak-kakak di sini juga, teman-temannya adik-adik di rumah juga. Siapa kira-kira ya? Kalau gitu Kakak Elin kasih tahu aja deh. Teman-temannya Kakak Elin yang selalu menepati janjinya adalah Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus pasti kakak-kakak tahu kan? Nah, jadi adik-adik pasti ingat kan cerita kita di Kamis yang lalu bahwa Tuhan Yesus itu sudah naik ke surga dan Dia menyediakan tempat buat kita. Dan Tuhan Yesus berjanji bahwa Ia akan mengirimkan sahabatnya yang setia untuk menemani kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik juga harus yakin, harus percaya dalam menanti janji Tuhan tersebut. Karena Tuhan Yesus pasti tepati. Tuhan Yesus itu sayang banget loh sama kita semua kakak-kakak, sama adik-adik di rumah, sama adik-adik yang kecil ataupun yang besar, kan sampai kakak nenek pun disayang loh sama Tuhan. Nah, makanya yuk adik-adik kita bernyanyi yuk. Kita nyanyi anak-anak kecil Tuhan cinta. Siapin tangannya ya. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda dan pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda dan pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, semua Nah, jadi selama seminggu ini mungkin adik-adik ada yang nggak sadar, ada yang nakal, ada yang nggak nurut orang tuanya, ada yang ganggu-ganggu adiknya karena bosan. Tapi itu semua tidak boleh dilakukan. Kita harus tetap saling mengasihi. Nah, karena selama ini kita sudah berbuat yang tidak baik menurut Tuhan, yaitu dosa, kita akan mengaku dosa kita. Semuanya kita berlutut untuk mengaku dosa kita. 3. Yuk kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Amin. silakan duduk manis kembali. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan dengarkan berita anugerah yang terambil dalam Galatia pasal yang ketiga
Shalom adik-adik. Nah, semuanya udah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Kakak percaya di rumah semuanya sudah siap, sudah duduk yang rapi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Seperti kakak-kakak ini yang udah duduk rapi karena kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, ingat gak baru-baru ini kita ada ibadah? Di hari apa ya ibadahnya itu? Ada yang tahu? Kakak-kakak? Ingat gak? Iya, hari Minggu. Hari Minggu sih Kak, kan hari Kamis. Nah, Kak Eli tahu. Ya, baru-baru ini kita ibadahnya hari Kamis. Ingat, waktu itu kita memperingati hari apa? Ada yang tahu kakak-kakak? Ya, adik-adik juga di rumah sudah ada yang menjawab. Kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, adik-adik, waktu itu ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, murid-muridnya bersama juga dengan perempuan-perempuan, ada Maria ibunya Tuhan Yesus dan juga ada saudara-saudaranya, turun dari bukit menuju ke Yerusalem. Di sana mereka berkumpul di sebuah rumah. Di situ mereka menumpang. Nah, adik-adik, mereka waktu itu berkumpul. Terus mereka sedang menunggu. Menunggu apa ya? Mereka menunggu janji Tuhan. Ingat kan janjinya Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga? Nah, murid-murid waktu itu mereka menunggu janjinya Tuhan. Tapi adik-adik tahu nggak? Mereka menunggu bukan kayak kita menunggu biasa loh. Kayak kita cuma duduk-duduk, kita cuma tidur-tiduran. Tapi mereka menunggu sambil bersama-sama berdoa, memuji Tuhan. Mereka bersama-sama berdoa, mereka bersama-sama memuji Tuhan. Dan memuji Tuhannya itu mereka nggak cuma bernyanyi, nggak cuma membaca Alkitab, tapi memuji Tuhan juga berarti saling mengasihi, saling menolong, saling membantu. Mereka bersama-sama. Nah, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus waktu itu ini semua. Nah, adik-adik, hitung sama-sama yuk. Ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 murid Tuhan Yesus. Kok cuma 11 ya? Bukannya murid Tuhan Yesus ada berapa? 12. Ya adik-adik, murid Tuhan Yesus ada 12, tapi 1 sudah pergi mengkhianati Tuhan Yesus. Jadi waktu itu yang berkumpul tinggal 11 murid Tuhan Yesus. Dan mereka berkumpul juga bersama dengan perempuan-perempuan lain dan juga ada ibunya Tuhan Yesus di situ. Sekali lagi, mereka menanti janji Tuhan dan mereka menantinya tidak cuma berdiam diri, tapi mereka bersama-sama berdoa, membaca kitab, mereka juga saling mengasihi, saling membantu dalam menanti janji Tuhan. Oke adik-adik, sama seperti kita juga ya, kita harus bersama-sama senantiasa bertekun dalam doa, terus juga kita juga saling membantu, saling mengasihi. Ingat, memuji Tuhan bukan cuma bernyanyi, berdoa, membaca Alkitab, tapi kita juga saling mengasihi satu sama lain. Ya kakak-kakak? Iya benar. Ingat bahwa kita menanti janji Tuhan tidak boleh berdiam diri aja, tapi kita juga bersama-sama berdoa, baca Alkitab, saling mengasihi, saling membantu satu sama lain. Oke, dan hari ini cerita kita terambil dari, yuk sama-sama buka di Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayat 12 sampai 14. Sekali lagi, dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat 12 sampai 14. Sudah? Semuanya adik-adik sudah buka Alkitabnya? Ya, sama-sama baca ya sama kakak. Kita bersama-sama membaca dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Kakak mulai dari judul, baru kita membaca bersama-sama. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka keluar atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus
Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah cerita kita hari ini. Judul cerita kita hari ini adalah Menanti Janji Tuhan. Dan kakak ingatkan sekali lagi bahwa dalam menanti janji Tuhan, kita jangan hanya berdiam diri, tapi kita juga harus senantiasa tekun berdoa. Kita memuji Tuhan dengan membaca Alkitab, dengan bernyanyi, dan juga saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Amin. Oke adik-adik, untuk merespon cerita kita tadi tentang berdoa, kita akan bernyanyi lagu Kawan-kawan Ingatlah Selalu. Kawan-kawan, ingatlah selalu mau makan berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu, bangun tidur berdoa dulu. Nah adik-adik, kita pun dalam menanti janji Tuhan, kita mau seperti murid-muridnya Tuhan Yesus yang taat, yang setia, dan mereka mendengarkan apa yang Tuhan firmankan kepada mereka. Yuk kita sama-sama bernyanyi lagu Tuhan Yesus Aku Berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Angkat tipis aku menghalang, firman Tuhan aku menunggu. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia menabungku. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Angkat tipis aku menghalang, firman Tuhan aku menunggu. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia menabungku. Adik-adik, saatnya memberikan persembahan syukur kita. Tapi sebelum itu kita diingatkan dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, yuk adik-adik siapkan persembahan syukurnya. Nah, sambil kita memberikan persembahan syukur kita mengangkat lagu pujian Betapa Hatiku.
Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di rumah kami masing-masing dalam ibadah kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pula ya Bapa, hari ini kami berdoa kiranya Engkau memberkati adik-adik dalam masa pendidikannya yang mungkin agak terhambat ya Tuhan, karena kami harus belajar dari rumah, tapi kami yakin dan percaya bagaimanapun prosesnya nanti Engkau yang memberkati jalannya pendidikan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat kesehatan adik-adik yang ada di rumah Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit, memberkati mereka dalam setiap pertumbuhannya Tuhan, biar Engkau saja yang menjadi teladan dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik kami yang sedang berulang tahun, yang sedang merayakan ulang tahunnya Tuhan dalam minggu ini, kiranya Engkau yang memberkati, memberikan mereka umur yang panjang, memberikan mereka berkat yang terus melimpah, dan memberkati mereka di umur mereka yang baru. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat mama dan papa yang berat. Tuhan berkati dalam dan mama papa yang ada di dalam keluarga Tuhan, begitu juga dengan kesehatannya Tuhan. Jauhi dari kesehatan yang negatif ya Tuhan, biar papa dan mama tetap setia bersama-sama dengan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kita doakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk guru sekolah guru kami, kiranya Engkau memberikan kesehatan sehingga mereka tetap bersemangat untuk melayani kami, memuji dan membesarkan nama-Mu. Engkau berkati juga dalam keluarga Tuhan Yesus, biarlah mereka tetap bisa melayani dengan baik. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ini, kiranya persembahan kami ini boleh dibuka, kiranya boleh digunakan untuk sebaik-baiknya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan Yesus memberkati mereka ya Tuhan, berikan selalu hikmat, supaya kiranya setiap pemerintah boleh memimpin kami dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa saat ini di tengah-tengah masa sulit, di tengah
Selamat hari